Bab 31 mengenang. Tahun telah berganti. Dulu aku selalu menangis, tetapi kini senyumku telah kembali, menghiasi setiap hariku. Cinta pertama yang hilang berganti menjadi sebuah tragedi kehancuran. Dia yang mulai ku percaya membohongi setiap waktunya bersamaku. Pengkhianatan yang dia berikan sungguh amat menyakitkan hati. Hatiku bagaikan tertusuk belati yang tajam, yang tak mudah untuk disembuhkan. Kini ku coba melangkah melupakan masa itu, di mana tetesan air mata selalu mengalir deras di pipiku. Mengenang masa di mana dia dengan kejam menyakitiku. Sungguh amat pilu, ingin ku melupakan, tetapi hati dan pikiranku menolaknya. Flashback. Hari libur seperti biasa Putri tidak ingin keluar apartemennya. Dia selalu ingin sendirian, karena malas pergi jika bukan ke rumah orang tuanya yang di Tangerang. Ketika dia membuka laci meja riasnya terlihat ada buku diari lama. Terpikirkanlah untuk membuat sebuah puisi untuk mengisi kekosongan hatinya. Flashback on. Tanpa terasa Putri pun menangis. Baginya puisi yang dia tulis menyayat hatinya. Yah, gue lebay amat ya nulis puisi aja mewek. Gumam Putri tertawa sendiri. Putri pun bergegas untuk memasak. Hari ini karena dia malas delivery, dia pun mencoba untuk eksperimen di dapurnya dengan bahan yang memenuhi kulkas. Kulkas penuh dengan bahan makanan, karena memang sudah Putri rencanakan untuk mulai memasak lagi. Setelah sekian lama gue baru mau masuk dapur lagi, gumam Putri. Putri pun mulai beraksi. Tangan yang dulu terlihat lihai di dapur sekarang terasa kaku bagaikan kerupuk belum digoreng. Sekarang judulnya gue mau masak terong dicabein, ucap Putri semangat. Tapi bumbunya apa ya? Gue lupa, Putri ngomong sendiri. Itu kan terong dicabein, berarti bumbunya cabe aja ya. Oke. Gumam Putri. Putri mulai menggoreng terong. Setelah dia goreng, dia tiriskan. Setelah itu cabai yang sudah diulek dia goreng baru dimasukkan terong. Setelah menurut Putri matang, dia pun menuangkan terong cabai itu ke mangkuk. Pedes banget, gak ada enak-enaknya, gerutu Putri. Ah iya, gue lupa gimana mau enak. Gue gak kasih garam, gak apa. Putri, bodoh banget sih gue. Putri merutuki dirinya sendiri. Putri membuang makanan yang sudah dia masak dengan susah payah. Ah, udahlah, untung ada roti tawar, ucap Putri. Ting nong. Siapa ya? Tumben ada tamu. Perasaan gue gak ada janji sama siapapun, batin Putri. Apa ibu gue? Gumam Putri dalam hati. Putri pun beranjak dari dapur dengan pakaian seadanya, menggunakan celana pendek, baju polos, rambut dikuncir asal. Ketika Putri membuka pintu apartemennya, Berry, ngapain lo kemari? Mana Fania? Tanya Putri sambil nengok kanan kiri sebelum Berry menjawab. Putri melihat sosok pria tampan ada di belakang Berry. Lo? Putri yang kaget melihat sosok pria yang nampak dia pernah melihatnya. Is, lo ya Put, lo gak ada niatan apa ngajak masuk gue sama temen gue ini? Lo gak lihat gue udah berdiri di depan pintu lo selama 1 jam? Ucap Berry berlebihan. Putri yang masih tidak percaya melihat sosok pria yang bersama Berry mengacuhkan omongan Berry. Bab 32 Brownies, obrolan manis. Flashback on. Franz yang sudah terlihat tampan dengan setelan santai bergaya anak muda sedang menunggu di depan rumah mewah yang tak lain adalah rumah Berry. Franz menelepon Berry. Lo ke bawah pakaian rapi ada penting, ucap Franz to the point. Ih, kebiasaan nih si kampret, gerutu Berry. Ada apaan ya? Apa ada masalah di rumah sakit? Tapi kan ini hari libur, gak ada jadwal juga, lagian Franz juga off sama gue, batin Berry. Berry pun langsung berganti pakaian formal. Fania yang aneh melihat suaminya pun bertanya, sayang, kamu mau kemana? Rapi banget, tanya Fania heran. Ada keperluan penting sayang sama Franz, jawab Berry buru-buru. Sayang, aku pergi dulu ya, ucap Berry sambil mengecup kening istrinya. Hati-hati ya sayang. Berry pun bergegas pergi keluar rumah menemui Franz yang sudah menunggu. Dengan sigap Franz langsung mengemudikan mobilnya dengan santai. Katanya penting, kok ini si Franz pakaiannya kayak mau kencan, batin Berry.
Katanya penting, kok lo malah kayak orang mau kencan? Gue aja pakai dasi, pakai kemeja, tanya Barry penasaran. Franz hanya menampakkan senyumannya sesekali, sedangkan Barry merasa kesal karena pertanyaannya diabaikan. 30 menit berlalu, mereka sampai di depan apartemen mewah yang menjulang tinggi. Mereka keluar dari dalam mobil Franz. Ngapain kita kemari? Barry yang tambah penasaran. Ini kan apartemen Putri, batin Barry. Gue udah gak sabar pengen lo ngenalin gue ke Putri. Franz pun terbahak-bahak. Sialan lo ngerjain gue dari tadi, kata Barry sambil mendorong bahu Franz. Maafin, lagian lo juga semalam bikin gue kesel, jawab Franz tanpa ngerasa bersalah. Terus lo ngajak gue ketemu Putri, nyuruh gue ngelamar Putri buat lo gitu? Barry yang nampak sangat kesal karena Franz mengganggu waktu manisnya bersama istri. Ya udah, ayo kita masuk. Lo ngomel mulu kayak emak-emak kurang beras. Franz menirukan ucapan Barry. Sialan lo, kata Barry karena masih merasa kesal. Flashback on. Woi, bengong lagi, ucap Barry yang masih melihat Putri bengong. Ya udah, ayo masuk dulu lah. Putri yang baru tersadar langsung menyuruh Barry dan Franz masuk. Iya, pria tampan di belakang Barry itu adalah Franz. Franz, Putri dan Barry pun masuk dengan beriringan. Silahkan duduk, anggap aja rumah sendiri, ucap Barry sambil menundukkan bokongnya di sofa Putri. Gerutu Putri sambil melirik sinis Barry. Ngapain lagi nih bocah bawa cowok ngeselin ini ke rumah gue, batin Putri pada Barry. Franz yang sedari tadi diam hanya menatap apartemen Putri yang terlihat berantakan. Ini cewek cantik tapi kok berantakan rumahnya, batin Franz. Hei, kenapa kalian diam-diam menghanyutkan gini, ucap Barry menggoda. Kita mulai obrolan yang manis yuk, kata Barry nyeleneh. Keduanya pun menatap sinis Barry. Ih, takut, kata Barry berlebihan sambil ketawa. Barry pun memulai pembicaraannya mengarah pada mereka. Put, ini cowok yang gue ceritain waktu itu, namanya Franz. Dan Franz, ini namanya Putri, kata Barry sambil menunjuk keduanya. What? Jawab Putri keras. Udah, gue udah tahu kalian, sekarang baikan dong, ucap Barry. Franz pun memberanikan diri mengulurkan tangannya. Franz, maaf ya atas kejadian waktu itu, ucap Franz lirih. Putri yang mendengar kata lembut Franz pun menjabat tangannya. Putri, iya sama-sama, maafin gue juga yang salah, jawab Putri lembut. Ya udahlah, gue juga yang salah waktu itu. Ini cowok juga kayaknya baik, batin Putri. Mereka pun mengobrol santai, sesekali terdengar canda tawa mereka. Mereka tidak seperti 3 kali pertemuan yang seperti kucing dan tikus. Bab 33, Modal dusta. Sebulan setelah perkenalan Franz dan Putri, kini hubungan mereka terlihat membaik seperti layaknya teman. Sesekali Putri dan Franz dan juga Barry dan Fania terlihat jalan bersama menghabiskan weekend bersama. Kantor Putri. Hampir setiap hari Putri dikirimi bunga dengan surat yang penuh kata romantis oleh Edward. Putri yang tidak merespon Edward membuat Edward penasaran. Edward selalu datang ke perusahaan Putri dengan alasan pekerjaan yang sebenarnya modal dusta. Hari yang cerah tapi tidak secerah hari yang dialami Putri. Edward datang ke perusahaan Putri dengan tidak sopan, langsung masuk ke ruangan Putri. Tuan Edward, apa yang Tuan Edward lakukan datang ke ruangan saya tanpa permisi? Tanya Putri kesal karena melihat Edward yang tiba-tiba masuk. Lenny masuk dengan membungkukkan badannya. Maaf Nona, Tuan Edward memaksa masuk, jawab Lenny ketakutan karena tidak bisa menahan Edward. Putri pun menyuruh Lenny keluar ruangannya. Saya datang untuk memberikan bunga, apa Nona mau menerimanya? Tanya Edward. Hampir setiap hari Anda memberi saya bunga, apa Anda kurang pekerjaan? Jawab Putri yang mulai kesal. Nona Putri, saya menyukai Anda, apa Anda mau menerima saya? Tanya Edward yang mulai mendekati Putri. Maaf Tuan, saya tidak menyukai Anda, jawab Putri semakin kesal karena Edward semakin mendekat. Tidak Nona, Anda tidak bisa menolak saya, ucap Edward mulai memaksa. Maaf Tuan, sebaiknya Anda silahkan keluar dari ruangan saya, jawab Putri. Putri pun mulai berbicara keras karena Edward terus mendekat. Pergi dari sini, pergi, ucap Putri semakin keras. Edward mulai ingin melecehkan Putri. Sedangkan Lenny yang mendengar teriakan Putri langsung bergegas masuk ruangan. Dengan berani Lenny menarik Edward yang hendak mencium paksa Putri.
Lenny langsung meninju wajah Edward tanpa ampun. Edward yang meringis kesakitan tidak menyangka bahwa sekretaris Putri jago bela diri. "Saya harap Anda segera pergi dari sini, Tuan, jika Anda tidak ingin saya mematahkan tangan dan kaki Anda," ucap Lenny dengan tegas mengusir Edward. Edward pun pergi dari kantor Putri dengan perasaan sangat kesal. "Sialan, bodoh, kenapa gue bisa tidak tahu kalau sekretaris Putri kejam?" ucap Edward memaki sendiri. Sedangkan Putri yang menangis karena perlakuan Edward mengingatkannya pada Hans merasa ketakutan. "Sudah Nona, jangan menangis, ada saya," ucap Lenny menenangkan Putri. "Iya Len, terima kasih kamu sudah melindungi saya," ucap Putri sambil memeluk Lenny. "Sudah sepantasnya saya melindungi Anda Nona, Anda sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri," ucap Lenny dengan lembut sambil memeluk Putri. Nona pulanglah, biar saya yang menghandle pekerjaan di sini. Bila ada berkas penting, saya akan datang ke rumah Nona." Lenny membujuk Putri yang nampak masih syok. Putri pun pulang ke apartemennya dengan keadaan yang masih ketakutan. Diantarkan oleh supir perusahaan atas perintah Lenny karena takut Putri kenapa-kenapa. Lenny menelepon Vania agar menemani Putri di apartemen. Vania yang mengerti dengan cerita yang disampaikan oleh Lenny langsung pergi ke apartemen Putri setelah pemotretannya selesai. Lenny yang masih merasa takut terjadi apa-apa dengan Putri langsung menelepon dan meminta bodyguard yang handal untuk memantau Putri dari kejauhan agar tidak terjadi hal yang merugikan Putri karena ulah Edward. "Awas lo, gue gak bakal biarin lo nyentuh Kak Putri. Sekali sentuh, lo bakal berurusan sama gue," batin Lenny emosi. Bab 34, Sekretaris Lenny. Flashback. Lenny adalah wanita yang ditemui Putri beberapa tahun yang lalu, yang sedang terluka parah di tepi jalanan yang sepi sewaktu Putri pulang dari Tangerang. Putri membawa Lenny ke rumah sakit. Banyak bekas pukulan di tubuh Lenny. Entah apa yang terjadi pada Lenny, sampai Lenny tidak sadarkan diri beberapa hari. Setelah sadar, Lenny menceritakan bahwa dia dipukuli oleh ayah dan ibu tirinya karena dia tidak mau dijual ke tempat pelacuran, menjadi pelunas hutang ayah dan ibu tirinya. Lenny lulusan terbaik di sebuah universitas di Jakarta. Dia kuliah karena beasiswa. Dia tahu ayahnya adalah penjudi dan ibu tirinya adalah wanita yang dulu ingin membunuh ibunya. Untuk menjaga diri, Lenny belajar bela diri. Sampai pada akhirnya ayahnya terlilit utang pada rentenir. Karena itu Lenny kabur setelah dipukuli oleh ayah dan ibu tirinya. Lenny dijadikan sekretaris oleh Putri. Sebelumnya Lenny tinggal bersama Putri, tapi tidak lama kemudian Lenny ingin menyewa apartemen sendiri karena merasa tidak enak kepada Putri. Flashback on. Vania menenangkan Putri yang masih kalut, sedangkan Barry dan Franz masih di rumah sakit dan belum tahu mengenai Putri. "Put, udah dong, jangan nangis terus. Lo masih punya gue, Barry, dan Franz. Kami sayang sama lo." "Iya, terima kasih Van. Lo selalu ada buat gue," ucap Putri sambil memeluk Vania. Mereka pun memutuskan untuk minum agar merasa tenang saat mabuk. Vania pun membuka bir yang dikirim oleh asistennya dari klub miliknya. Seperti biasa, Vania dan Putri ketika mereka mabuk mengeluarkan kebiasaan buruk mereka. Vania yang sedang asik berjoget dan Putri yang meracau terus-menerus tanpa henti. Terkadang mereka tertawa seperti halnya baru keluar dari rumah sakit jiwa. Apartemen Putri seperti kapal pecah, sudah tidak berbentuk. Vania tanpa sadar menelepon Barry untuk memintanya datang. Suasana yang berisik dengan musik yang sangat kencang di dalam apartemen Putri. Untungnya tembok apartemen Putri mempunyai peredam suara, karena itu tidak terdengar dari luar. Barry yang mengetahui istri dan sahabatnya sedang mabuk pun bergegas pulang karena memang pas jadwalnya untuk pulang. Franz yang melihat Barry pun ikut pulang bersama. 30 menit mereka sampai di apartemen Putri. Mereka langsung masuk ke dalam apartemen Putri. Barry mempunyai kartu akses Putri karena dia sering keluar masuk apartemen Putri bersama Vania. Sedangkan di luar terlihat bodyguard yang dikirim Lenny standby memantau apartemen milik Putri. Bodyguard menelepon Lenny karena melihat dua laki-laki masuk ke dalam apartemen Putri. "Nona, ada dua pria masuk ke apartemen Nona Putri," ucap pria berbadan kekar itu pada Lenny. "Bagaimana ciri-cirinya?" tanya Lenny. Bodyguard pun menceritakan ciri-ciri Barry dan Franz. Lenny yang tahu bahwa itu adalah Barry tidak memberi perintah kalaupun dia tidak tahu pria yang satunya. "Oh, biarkan, itu sahabat Nona Putri," ucap Lenny tegas. "Oke,
Sepertinya sudah aman, batin Leni. Kamu boleh pergi, mereka sudah aman, dengan nada perintah dari Leni. Bodyguard itu pun beranjak pergi dari apartemen Putri dengan perasaan yang tenang karena tugasnya sudah selesai untuk hari itu. Bab 35, Budak Cinta. Franz dan Barry kewalahan mengurusi dua wanita gila yang sudah tidak karuan itu. Iya, wanita gila itu adalah Vania dan Putri. Franz terus menggerutu kesal. Putri yang terus meracau, terkadang teriak, kadang menangis, kadang juga tertawa tidak jelas. Ini adalah pengalaman pertama Franz mengurusi wanita yang sedang mabuk. Ya ampun, wanita ini tidak bisa minum alkohol masih aja minum. Gerutu Franz mengomeli Putri. Sayang, ambilkan gue minum, ucap Putri sambil merajuk pada Franz. Franz terbengong. Baru kali ini ada yang merajuk sama gue, batin Franz. Putri yang merajuk terus pun membuat Franz geli, yang akhirnya Franz menuruti semua keinginan Putri terus-menerus tanpa dia sadari. Putri yang sudah mabuk berat pun menceritakan semua masa lalunya, termasuk rahasianya. Dia bocorkan semua pada Franz. Terkecuali masalah Edward, dia tidak menceritakan alasan kenapa dia mabuk. Franz hanya bengong mendengar semua celotehan Putri. Terkadang Franz tertawa melihat tingkah lucu Putri yang baru dia ketahui. Ternyata dia lucu juga kalaupun menyebalkan saat mabuk, gumam Franz sambil mengelus lembut rambut Putri. Franz membawa Putri yang sudah tidak sadarkan diri pindah ke kamarnya. Wanita cantikku, tidurlah. Franz langsung menyelimuti Putri dengan selimut tebal karena Franz juga laki-laki normal. Dia takut melakukan suatu hal pada Putri, jadi dia langsung menyelimuti wanita yang mulai dia sayangi itu. Franz menutup pintu kamar Putri dan mulai memberesi kekacauan yang Putri dan Vania buat. Botol ada di mana-mana, gelas banyak yang pecah, bungkus cemilan berserakan. Aduh, ini lagi kenapa cemilan berhamburan di bawah sofa sih? Mereka makan apa main gundu? Gerutu Franz sambil tetap menyapu. Franz mendengar suara aneh dalam kamar tamu yang ditempati Vania. Itu suara apa? Tuh bocah berdua lagi buat anak kali sampai berisik gitu. Franz tertawa geli mendengarnya. Pernah terlintas di otak Franz untuk ngintip Barry dan Vania, tapi dia urungkan karena mengingat dia lajang. Franz terus membersihkan ruangan yang tadi dipakai Vania dan Putri berpesta, tanpa memperdulikan suara yang semakin keras di kamar sebelah yang bikin bulu kuduk merinding. Kamar sebelah, Barry yang terlihat sedang membujuk Vania tidur pun sudah kewalahan. Ditambah istrinya itu terus bergoyang hot depan matanya. Ampun dah, kenapa istri gue beringas gini kalau mabuk? Gerutu Barry. Barry pasrah melihat istrinya terus bergoyang hot seperti di film dewasa. Barry kali ini benar-benar jadi budak cinta. Apa yang Vania minta dia turuti. Untung lo udah jadi istri gue, kalau enggak mungkin gue udah kilap, ucap Barry sambil tertawa. Barry seperti diperkosa oleh Vania yang sangat beringas, tapi tetap Barry menikmati karena bagaimanapun Barry pria normal dan Vania adalah istrinya. Vania yang sudah kelelahan pun tertidur lelap di pangkuan Barry. Barry yang merasa badannya terasa remuk langsung melepaskan diri dari Vania dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kamar Putri. Franz yang sangat lelah membersihkan ruangan juga langsung mandi di kamar Putri dan tidur di sofa yang ada di kamar itu. Aduh, lelah banget rasanya hari ini, gumam Franz. Sesekali Franz menatap Putri yang sudah tidur lelap. Good night wanita kesayangan, ucap Franz. Tidak membutuhkan waktu lama, Franz langsung pergi ke alam mimpi.